Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini Rabu tanggal 21 Desember 2022. Di kesempatan pagi ini kita coba kembali untuk mereview yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Banyak belajar dari pengalaman, banyak introspeksi dari kesalahan yang kita lakukan, dan tentu akan selalu kita jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki, melakukan koreksi, dan meningkatkan kualitas trading kita menjadi lebih baik. Di satu hari kemarin, di hari Selasa kemarin, kita sudah banyak melakukan analisa, kita sudah lakukan mapping, bahkan malam juga kita lakukan evaluasi ulang. Sore kita tempatkan di entry juga di sore hari kemarin eh, untuk mendapatkan peluang-peluangnya di sana. Kemudian kita nanti coba untuk lihat kembali ya, biar nanti setidaknya ada yang bisa kita dapatkan. Yang pertama kita lihat di kondisi pagi ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti dari pagi kemarin pasti sudah memahami, mengetahui, dan tentu bisa ikut mendapatkan peluangnya di sana. Kita analisa ketika marketnya masih bergerak belum terlalu jauh ya. Baru beberapa candle yang terbentuk di pagi harinya ya. Kemudian kita menempatkan pending order. Kenapa menggunakan pending order? Karena kita ingin mendapatkan harga yang terbaik dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Pertama kita lihat dari sisi sell stopnya ya, karena kemarin kita awali dari sell stopnya di 1781 hingga di candle-candle selanjutnya tidak tersentuh. Selanjutnya kita lihat di buy stopnya di 1788, ini bahkan di beberapa candle berikutnya ini sudah tersentuh dan langsung tercapai target. Target kita hanya berada di 1794 yang saya kasih warna ungu ya. Kemudian di sisi atasnya lagi kita menempatkan posisi apa lagi ya, atau tidak ada. Ya, kita hanya membuat highlight di sana, kehati-hatian ya, ketika break di sana ada potensi naik lagi. Kemudian di 1806 ini kita tempatkan limit. Kita tempatkan limit sell. Ada pergerakan mencoba untuk kembali menekan ke atas, kemudian koreksi, kemudian sempat turun, dan yang kita lihat di bawah ini adalah target untuk sell limitnya atau sellnya ya, sell limit. Kemudian kita targetkan, sebenarnya target kita bukan di sini ya, terdekat di sini 18.0 sekian ya, sekitar 500 lebih nih ya, sekitar 500 kalau tidak salah ya. Kemudian kita juga menguji ketika turun berada di wilayah retestnya. Sudah kita sampaikan berulang kali, hati-hati ketika mendekati wilayah retest karena bisa kembali menguat ya. Bahkan di sore hari kemarin sudah kita ingatkan teman-teman, saat pergerakan mulai terlihat di merah kita sudah sampaikan, bahkan kita juga sudah kirimkan langsung ya screenshotnya, minimal potensi yang ada ya. Bahkan kita juga sudah ingatkan targetnya sekian. Kemudian hati-hati karena berada di tren naik, maka ini bersifat koreksi. Maka koreksi ini harus segera kita exit ketika sudah terpenuhi.
Dan ternyata di malam harinya memang betul-betul terjadi ya koreksi, kemudian balik lagi sampai di mana, sampai di level puncak di sini ya. Oke, sampai di level puncaknya. Kenapa seperti persis berada di sana balik ya? Karena ini berada di wilayah pentingnya, sehingga kita bisa belajar banyak dari sana. Jadi kalau kita mentargetkan satu hari harus realistis. Yang kedua harus melihat kondisi historinya ya, kondisi historinya, karena itu selalu akan kembali pada historinya. Harga akan selalu kembali ke harga masa lalunya ya. Hanya saja tingkatannya sesuai dengan range yang dimilikinya ya. Tidak akan beda jauh dari yang sudah terjadi ya. Jadi kemungkinan kalau bergerak naik dan turun selalu tidak beda jauh dari historinya. Sehingga kalau kita targetkan juga bisa lebih hati-hati. Kalau kita punya posisi yang berlawanan dengan trennya, tentu kita harus segera melakukan tindakan, harus segera melakukan recovery. Pasar ketika dia mau bergerak naik kuat, dia akan ada petunjuk. Ketika dia bergerak turun kuat, selalu ada petunjuk ya. Seperti halnya yang sudah kita sampaikan berulang kali. Karena yang ada di chart ini adalah proyeksi atau refleksi dari permintaan penawaran yang ada di luaran sana ya, di pasar besarnya. Baik, kita langsung ke analisa untuk satu hari ke depan. Karena sudah bergerak cukup panjang untuk hari kemarin, maka nanti range-nya akan berkurang. Hari ini akan berkurang. Kita juga akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat di sana apakah ada news yang punya dampak yang signifikan di sana. Hari ini kalau kita lihat jam 22 ya. Jam 22 ada news yang cukup berdampak ya, tetapi karena sudah cukup malam mungkin kita nanti tidak monitor sampai di sana. Baik, kemudian kita kembali ke marketnya ya. Kita coba untuk buatkan pemetaan kecil dulu, mappingnya dulu, kemudian kita tempatkan entry point kita. Berawal dari historinya ya, dari historinya. Kecenderungannya kita lihat ini adalah low-nya, di sini adalah low-nya, di sini high-nya, kemudian di sana high-nya ya. Oke, perhatikan ketika ada dua puncak, ada dua lembah, maka ada kemungkinan trennya, maka ini adalah tren naik ya. Tetapi perlu diingat, perlu difahami biar kita nanti setidaknya bisa manfaatkan peluang dua-duanya ya. Oke, setelah ini nanti akan ada koreksi. Nah, setelah ini akan ada koreksi turun. Sampai di mana koreksi turunnya bisa juga sampai di sini di area ini. Yang jelas akan ada koreksi dulu ya. Kita lihat di sebelah kiri, di situ ada banyak penolakan ya, kita mungkin bisa uji dulu di area ini atau kita turunkan sedikit yang banyak disentuh tentunya di sini. Oke, kemudian setelah koreksi akan kembali menguat ya. Setelah koreksi nanti akan kembali menguat. Seperti ini kira-kira ilustrasinya. Bagaimana kita mengetahui kapan nanti akan balik ke atas? Kembali ke karakter candle, kembali ke teknikal, dan bagaimana kita memahami trigger dari pergerakan naik dan turun. Bagaimana kita melihat pattern yang terbentuk di sana, bagaimana kita bisa melihat nanti pola yang terbentuk di sana, dan adakah di situ yang
menjadikan petunjuk market ini akan berbalik atau justru akan lanjut. Maka tidak bisa kita serta-merta di area di sini kita mengambil posisi buy, tidak bisa begitu. Harus ada konfirmasi petunjuknya. Apa itu konfirmasi petunjuknya? Minimal ada 2 syarat. Kalau 2 syarat itu terpenuhi, maka kita baru bisa menempatkan posisi buy kita. Oke, ini ilustrasi pertama sehingga kita punya gambaran ya. Trennya naik, kalau kita mengambil posisi short, posisi sell, maka hati-hati di wilayah pentingnya ini. Kemudian kita coba naikkan dulu, kita akan lihat di time frame lebih besar ya, time frame di atasnya ya, biar kita juga nanti dapat peluangnya. Oke, dari time frame H4 ya, perhatikan di H4 pergerakannya hijau, kemudian hijau kuat, kemudian mulai ada rejeksi, ada pengurangan kekuatan, ada rejeksi, kemudian sedikit menguat dan terakhir di posisi sekarang masih berada di wilayah hijau kecil ya, dengan penolakan di atas yang kecil juga. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan di sana? Yang kita dapatkan tentu ini full power kekuatan buyer. Tetapi diingat kekuatan buyer dia sudah mulai berkurang dan ada rejeksi di sana. Ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa hadirnya seller ya. Maka perlu kita waspadai. Tadi di time frame H1 kita lihat pola yang terbentuk di sana akan ada koreksi ya, akan ada koreksi sehingga nanti kita bisa manfaatkan dua-duanya. Oke, kita kembali ke H1 untuk nanti menempatkan entry point kita ya. Kita kembali ke H1 menempatkan entry point kita. Berpotensi koreksi, kita menempatkan posisi sell stop dulu di sana ya. Sell stop dulu. Ya, kita menempatkan sell stop di sini ya untuk koreksinya. Sell stop di 1815.53. Kemudian targetnya di mana? Kita targetkan di warna orange ini ya. Saya kasih warna ungu ya untuk targetnya. Kita coba ukur ya. Aduh, 600 sekian. Oke. Kita naikkan sedikit biar tidak terlalu jauh. Oke. Saya akan tandai dengan highlight di sana. Ini untuk targetnya. Kemudian di sisi bawah lagi ya, kita coba untuk lihat nanti tidak usah terlalu jauh, kita gunakan level yang terdekat dulu. Oke, ini adalah untuk menguji lagi kekuatan seller ketika nanti dia bergerak turun. Kita tempatkan untuk limitnya di sana. Buy limit di 1798.59 ya. Kita tempatkan limit buy-nya ya. Nanti bisa targetkan di wilayah ini. Silakan diuji berada di area mana, kira-kira di 1804. Oke, kemudian kita gunakan range yang lebih pendek untuk yang hari ini karena kemarin sudah cukup panjang, sehingga kita turunkan, kita gunakan yang koreksinya ya. Kemudian dari pergerakan turun kira-kira di area buy limit. Pergerakan naik nanti kita uji lagi di sana ya, bisa sampai di mana kita uji di atas. Kemudian kita tempatkan yang buy di mana ya, buy stop kita ya, karena di sana banyak jarum, hati-hati juga di situ nanti berpeluang memantul ya.
terlalu dekat dengan level juga berisiko sekali ya. Kita tempatkan untuk buy stopnya di 18.20.01 ya, 17.20.01. Kemudian kita targetkan yang terdekat nanti di ujungnya di sana sekitar 400 ini ya. Yang terdekat kita targetkan di 18.24.02. Ini kita kasih highlight warna ungu ya. Kemudian di posisi berikutnya ya, kita naik dulu ke H4. Di H4 kita masih belum bisa menemukan di D1 ya. Kita lihat di D1 ya, untuk melihat di sisi sebelah kiri ya. Di D1 juga tidak kita menemukan yang lebih signifikan di sana ya, sehingga kita coba di H4 tadi apakah ada petunjuk di sana ya. Di H4 kalau kita perkecil pun masih tidak ada petunjuk yang lebih di sana, hanya kita lihat di situ ada penolakan. Kita lihat di sana apakah mendekati range-nya ya. Kalau kita tarik seperti ini ya, ternyata mendekati, sehingga ini yang kita tempatkan di posisi yang di atas. Di posisi 18.34 ya, kita menempatkan sell limit di 18.34.96. 18.34.96 kalau kita ukur dari sana kira-kira mendekati di range-nya ya. Di harga 18.24 ini kita juga nanti bisa manfaatkan ya, karena di area ini ada penolakan yang cukup terlihat di sana. Maka ketika nanti naik dan mendekati area ini, kita lihat di pembentukan candlenya apakah nanti ada petunjuk dia rejeksi, loss momentum, atau bahkan mulai akan ada perubahan warna di sana. Kita akan lihat. Walaupun ini kita tidak menjamin di area ini adalah area reversal, tapi kita cukup harus jadi perhatian ya, meskipun kecil ya. Ketika dia mulai break di sana, kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya, atau kita bisa manfaatkan untuk entry buy ya, dengan trigger yang sudah cukup nanti di sana ya. Targetnya tentu berada mendekati limit yang kita buat di sana di 18.34. Mungkin ini saja dulu, tidak usah banyak-banyak. Kita nanti akan review karena di sebelah atas juga masih tidak ada petunjuk yang lebih signifikan, sehingga nanti kita mengikuti dari dinamikanya. Kita jadikan candle-candle yang punya pengaruh signifikan itu sebagai area levelnya ketika dia terbentuk dan mulai koreksi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa profit maksimum hari ini seperti hari-hari sebelumnya, dan seterusnya kita juga bisa mendapatkan yang terbaiknya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.